Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pelajaran matematika ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang baris dan deret aritmatika. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin ya, tentang pola bilangan dilanjutkan dengan baris dan deret aritmatika. Baik, di sini ada barisan bilangan yang suku berikutnya didapat dari penahanan suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap atau tertentu yang dinamakan dengan baris bilangan. Nah, bilangan yang tetap itu dinamakan dengan beda. Nah, di sini saya punya contoh. Contoh yang pertama, ada suatu angka di sini, ada angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Nah, di sini ada angka 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan 14 itu merupakan suku pertama, suku kedua, 3, 4, 5, 6 dan 7. Jadi di situ U itu dibaca adalah suku. U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. U1-nya adalah 2, U2-nya adalah 4, U3-nya adalah 6, U4-nya adalah 8, U5-nya 10, U6-nya adalah 12, U7-nya adalah 14. Nah, beda setiap sukunya itu tetap ya, yaitu 2. Dari mana? Kita bisa melihat perbedaan daripada suku atau beda suku dari suku kedua dengan suku pertama atau suku ketiga dengan suku keempat ya. Suku kedua di sini adalah 4, sedangkan suku pertamanya adalah 2. Jadi bedanya itu adalah suku kedua dikurangin suku pertama ya. 4 dikurangin 2 bedanya adalah 2. Kenapa dibilang setiap suku bedanya adalah tetap? Karena tiap-tiap suku bedanya semuanya adalah 2. Nah, 2 ini barisannya naik. Contoh yang kedua, saya punya contoh ada angka 12, 10, 8, 6, 4, 2 dan seterusnya. Di sini ada U1, U2 sampai U6 ya. Kalian bisa melihat sendiri, U1-nya itu adalah 12, U2-nya adalah 10. U3-nya 8, U4-nya 6, U5-nya 2. U5-nya adalah 4, U6-nya adalah 2 ya. Beda setiap sukunya tetap ya, yaitu adalah 2. Nah, di sini suku ke N barisan aritmatika dapat ditentukan dengan rumus UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, apa sih itu? Di sini UN adalah suku ke N ya, dan B adalah bedanya. Sedangkan A adalah suku pertamanya. Suku pertama itu adalah angka yang muncul di awal pada suatu barisan bilangan. Contoh yang ketiga. Saya punya suatu bilangan ada 5, 7, 9, 11, 13 dan di sini ditanya suku ke-50-nya adalah ya. Bagaimana kita di saat kita memiliki suatu angka yang ditanya adalah suatu suku yang kesekian gitu. Sedangkan di sini kita sedang bicara tentang suku yang ke-50. Bagaimana caranya? Cara menjawabnya, kita masukkan terlebih dahulu rumus dari UN. Seperti yang tadi di awal, rumus UN-nya itu adalah A plus N min 1B ya. Ingat, N min 1-nya harus ada di dalam kurung, jangan lupa dalam kurungnya. Yang ditanya adalah U50. Berarti di situ UN-nya kita ganti dengan kalimat atau dengan tulisan U50 ya. Sama dengan A-nya kita ganti dengan angka yang pertama tadi yang ada di soal. A itu adalah angka yang pertama muncul. Angka yang pertama muncul adalah angka 5.
Nah, di sini N-nya adalah yang ditanya. Yang ditanya itu adalah suku ke-50. 50 dikurangin 1 dan B-nya adalah beda. Cara kita mencari beda, ingat di awal, beda itu adalah selisih dari suku kedua dengan suku pertama, atau suku ketiga dengan suku kedua, atau suku keempat dengan suku ketiga, dan seterusnya. Ya, di sini bedanya 2. Dari mana? Kita bisa ngambil dari suku kedua dikurangin dengan suku pertama. 5 dikurangin 2, bedanya jadi ada 2. Nah, setelah itu baru sama dengan U50-nya. 5 ditambah 50 dikurangin 1, kita dapat nilainya adalah 49, ya. Bedanya kita dapat 2. Kita kalikan terlebih dahulu. 49 dikali 2 itu adalah 98, ditambah dengan 5, hasilnya U50-nya adalah 103. Nah, saya punya contoh soal yang keempat. Kalau tadi kita mencari suatu angka di suku yang belum kita ketahui, sekarang kita mencari berapa banyak suku atau berapa banyak angka-angka yang ada di suatu deret aritmatika, ya. Kalau tadi kan angka-angkanya sudah diketahui dari suku pertama sampai suku ke-6, sedangkan yang ditanya adalah suku ke-50, ya. Suku ke-50 yang ditanya. Sedangkan di sini kita yang dibahas adalah suku. Berapa sih banyaknya suku di deret aritmatika, di barisan aritmatika, ya. Diketahui suatu rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 7N minus 1. Nah, di sini jika UN-nya sama dengan 279, tentukan berapa banyak suku ke N pada barisan aritmatika. Caranya, nah, cara penyelesaiannya, ingat kita harus menggunakan diketahui dan ditanya terlebih dahulu untuk memudahkan kita menjawab soal. Diketahui UN-nya itu adalah 7N minus 1, sedangkan UN-nya itu adalah 279. Yang ditanya adalah nilai N-nya, ya, nilai N-nya, jangan lupa. Nah, cara jawabnya yang pertama, kita tulis dulu rumusnya yang tadi diketahui, UN sama dengan 7N minus 1. Nah, kita masukkan dulu dari yang diketahui itu UN-nya berapa. Yang diketahui UN-nya sudah diketahui 279. Kita tulis dulu 279. Nah, kita turunkan lagi rumus yang ada di atas, sama dengan 7N minus 1. Nah, setelah itu kita balik lagi ke pelajaran kelas 7, ya. Kita pindahkan angka yang ada di sebelah kanan agar kita bisa menyelesaikan nilai N-nya. Kita kelompokkan dulu. 279 di sebelah kanan terdapat konstanta sendirian, ya. Kita mau pindahkan ke sebelah kiri. Ada angka minus 1. Jika kita memindahkan ke sebelah kiri, berarti minus 1-nya berubah menjadi plus, ya. Minus 1-nya berubah menjadi plus. Sehingga di situ 279 ditambah 1. Sehingga hasilnya adalah 280 sama dengan 7N. Nah, N-nya adalah 280 dibagi 7, hasilnya nilai N-nya itu adalah 40. Jadi, bisa kita simpulkan banyaknya suku ke N adalah 40. Maksudnya banyaknya suku ke N 40 itu adalah ada banyak angka pada suku tersebut adalah 40 angka, bukan nilainya 40, ya, tapi ada 40 barisan angka-angka yang terdapat pada aritmatika. Selanjutnya, contoh yang kelima, ini contoh yang terakhir, ya. Contoh-contoh yang sebelumnya Ibu harap kalian tidak lupa dan kalian bisa memahami karena ini akan sering keluar pada soal ujian, ya. Untuk contoh yang kelima, di sini diketahui suatu barisan aritmatika, ya, U2-nya adalah 11,
U7-nya itu adalah 51 ya. Di sini disuruh tentukan. Nah, kalau tadi rumusnya udah diketahui, di sini yang ditanyain malah rumusnya. Rumus UN-nya berapa? Rumus UN-nya apa? Nah, setelah kalian tahu rumus UN, di sini kalian harus tahu berapa nilai daripada U10-nya. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, cara penyelesaiannya, kalau untuk rumus suku ke N, kita ambil dari pembelajaran yang di awal. Rumus suku ke N itu adalah A plus N min 1 B. Jangan lupa, A plus N min 1 B. N min 1-nya harus kita dalam kurungkan ya. Nah, yang B, ingat harus pakai diketahui. Diketahui U2-nya adalah 11, U7-nya adalah 51. Nah, langkah pertamanya itu kita harus mencari suatu persamaan dari U2. Dan langkah keduanya kita harus mencari persamaan dulu nih dari U7 ya. Caranya bagaimana? U2 kita masukkan rumus yang tadi di A ya. Di pertanyaan yang A, U2 sama dengan A plus N min 1 B ya. U2-nya tadi sudah diketahui ya. U2-nya adalah 11. Jadi U2 kita ganti angka 11. 11 sama dengan A plus N. N-nya berapa tadi? Tadi kan U-nya 2 ya. U2 berarti N-nya adalah 2 ya. 2 minus 1 B. Bedanya sudah diketahui? Belum. Nah, nanti itu yang akan kita cari. 11 sama dengan A plus 1. 1 dari mana? 2 dikurangi 1 B ya. Jadi 11 sama dengan A plus B. Angka satunya tidak usah kita tulis kembali. Nah, di situ kita sudah dapat persamaan 1. Persamaan satunya adalah 11 sama dengan A plus B. Atau kalau mau kita balik itu bisa jadi A plus B sama dengan 11 ya. Nah, yang langkah keduanya kita mencari persamaan yang kedua dari U7. U7 sama dengan kita masukkan rumus kembali A plus N min 1 B. Nah, di sini U7-nya 7 adalah N-nya ya. U7 di situ yang tadi diketahui nilainya adalah 51. 51 sama dengan A karena A-nya belum diketahui ya. Nanti yang akan kita cari juga A ditambah N, N-nya 7 min 1 B ya. Sama dengan 51 sama dengan A plus 6 dari mana? 7 dikurangin 1 ya. Yang tadi di atasnya kita jabarkan 6B ya. Jadi 51 sama dengan A plus 6B. Di sini persamaan pertama dan persamaan keduanya sudah kita dapatkan. Setelah itu langkah ketiga. Langkah ketiga kita harus mensubstitusikan atau mengeliminasi. Kalau substitusi kita harus mengalihkan persamaan-persamaan tersebut pada bilangan yang keduanya. Sedangkan mengeliminasi itu ya adalah mengurangkan apabila ada angka yang apabila dikurangkan hasilnya 0. Nah, sekarang kalau untuk soal yang ini kita langsung mengeliminasi, tidak mensubstitusi. Yang pertama yang kita eliminasi adalah persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, yang tadi persamaan pertama adalah A plus B sama dengan 11. Persamaan keduanya adalah A plus 6B sama dengan 51. Kita kurangi ya. 11 dikurangin 51 sama dengan minus 40. Nah, baru kita pindah lagi ke sebelah kiri. B dikurangin 6B, kita dapat minus 5B. A dikurang A hasilnya 0, jadi tidak usah kita tuliskan. Jadi kita dapat minus 5B sama dengan minus 40. Nilai B-nya berapa? B-nya sama dengan minus 40 per minus 5. Jadi nilai B-nya kita dapat 8. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, yang nilai B-nya ini sudah kita dapatkan 8. Sekarang yang belum kita tahu adalah nilai A. Cara mencari nilai A, kita masukkan ke salah satu daripada dua persamaan tersebut. Ibu menggunakan
persamaan yang pertama. Kita masukkan nilai B-nya pada persamaan yang pertama, yaitu A plus B sama dengan 11. Jadi A ditambah B-nya kita ganti angka 8 sama dengan 11. A-nya sama dengan 11 dikurangin 8. Jadi kita dapat A-nya sama dengan 3. Langkah selanjutnya, apabila si B dengan A-nya sudah diketahui, jadi bisa kita masukkan atau bisa kita cari ini langsung U10-nya itu berapa. Nah, U10-nya sudah bisa kita masukkan ke dalam rumus karena A dan B-nya sudah kita ketahui. U10 sama dengan, masukkan rumus daripada barisan aritmatika, jangan dilupakan A plus N min 1 B. A plus N min 1 B, ya. U10 sama dengan A-nya kita dapat tadi 3. N-nya yang kita tanya ya, yang di soal adalah angka 10 atau suku ke 10. 10 dikurangin 1, B-nya kita dapat nilainya 8. Nah, U10-nya sama dengan 3 ditambah hasil pengurangan dari 10 kurang 1 yaitu 9, kita kalikan dengan 8. Jadi U10 sama dengan 3 ditambah 72. U10-nya sama dengan 75. Oke, untuk pertemuan materi yang kedua ini saya rasa cukup. Semoga kalian di rumah bisa mengerti dengan penyampaian saya. Jika tidak bisa ditonton dengan sekali, kalian bisa mengulang-ulangnya lagi ya di YouTube MBS Kampung Sawah. Saya rasa demikian materi dari aritmatika. Selamat mengerjakan tugas yang saya akan kirim ke Office 365 masing-masing. Semuanya di tim Math kelas 8. Jangan lupa ya, apabila kalian di sana tidak mengerti, kalian bisa mengulangi materi ini lagi di YouTube MBS Kampung Sawah. Jangan lupa YouTube-nya di subscribe, like, dan komen. Thank you, terima kasih. Tetap stay di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.